Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI akan menjelaskan tentang taksonomi tumbuhan, yaitu kami kelompok 3. Ada Alia Fauziah, Diah Monika Sari, Kurniawati Latifah, Kamila Lutfiana Zahra, dan saya sendiri Muhammad Arifin. Kami akan menjelaskan tentang makna kata petunjuk jenis pada nama ilmiah tumbuhan. Seperti yang kita ketahui, pada kata petunjuk nama tumbuhan kita menggunakan binomial nomenklatur. Nah, pada binomial nomenklatur tersebut kita nggak sembarangan memberikan nama. Kita mendapatkannya dari julukan, dari sifat, kata sifat, dan lain-lain. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan tentang julukan dari kata sifat. Contohnya ada sifat akar, yaitu Pachyrizus erosus, bengkoang, yaitu pasi kembung, rizus akar, yaitu akarnya kembung. Kemudian yang kedua ada Curcuma santoriza, kunyit, yaitu Santia. Santoriza berasal dari kata Santia, yaitu pirang atau kuning, dan rizus akar, yaitu akar yang kuning atau pirang. Kemudian sifat batangnya ada Eucalyptus alba, Eucalyptus batang alba putih, yaitu batangnya berwarna putih. Kemudian ada dari sifat daun, yaitu cucur bebek nih, contohnya Euchronia crassipes. Dari kata crassipes, yaitu crassus bahasa Yunani, berarti tebal. Kemudian ada juga Euphorbia pulcherrima atau Katsuba atau poinsettia. Dari kata pulcherrima, bahasa Yunaninya pulcher, artinya warna-warni. Ini daun yang berwarna-warni. Sebenarnya ini bukan bunga, tapi modifikasi daun yang berwarna-warni. Kemudian ada sifat bunga. Contohnya adalah Seibania grandiflora, yaitu bunga turi. Dari kata grandiflora, bahasa Yunaninya berarti berbunga besar. Kemudian ada sifat buahnya, contohnya Punica granatum, yaitu buah delima. Granum, granatum berasal dari kata granum yang berarti butiran. Jadi di dalamnya terdapat butiran-butiran. Kemudian ada juga buah yang Anonas squamosa atau serkaya. Dari squamosa berasal dari kata squama yang berarti bersisik, seperti ini. Kemudian sifat kandungan zat, Carica papaya. Ya, contohnya pepaya, karena pepaya memiliki kandungan yaitu zat papain. Kemudian ada dari sifat kegunaan, contohnya Phyllanthus urinaria, yaitu meniran. Berasal dari kata urinaria, dari kata aura, berasal dari julukan fungsi tanaman ini, yaitu melancarkan buang air kecil. Kemudian ada juga yang diambil namanya dari sifat habitat, contohnya Ipomea aquatica, yaitu kangkung. Nih, aquatica berarti habitatnya di air, aquatica. Kemudian Avicenna marina, yaitu mangrove, dari marina yaitu marine, ya, artinya dia hidupnya di tepi pantai. Kemudian ada juga berasal namanya dari julukan nama asli itu sendiri. Contohnya Musa paradiasca L, yaitu pisang. Paradiasca yaitu buah surga, ini bahasa Yunaninya. Ya, pisang itu disebut dengan kata buah surga, yaitu karena Yunani percaya bahwa pisang merupakan buah surga. Kemudian ada juga Rosa sp, ya, itu bunga mawar, nama aslinya itu Rosa, bahasa Yunaninya. Bahasa Inggrisnya rose, bahasa Indonesianya mawar. Kemudian Cocos nucifera, yaitu kelapa. Cocos bahasa Yunani dari kelapa, bahasa Inggrisnya adalah coconut, kemudian bahasa Indonesia kelapa. Nama julukan spesies yang menunjukkan tempat asal atau penyebaran, ya, contohnya ada Anaphalis javanica. Javanica ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya berasal dari daerah Jawa. Kemudian Casuarina papuana artinya cemara yang ditemukan di Papua. Ada Casuarina sumatrana, yaitu cemara yang ditemukan di Sumatera. Ada Aleurites moluccana, yaitu kemiri yang ditemukan di Moluccana, yaitu di Maluku. Kemudian ada juga julukan yang menunjukkan keanekaragaman. Contohnya keanekaragaman nama berdasarkan nama daerahnya. Misalnya di Indonesia sendiri, kenanga yaitu Kananga odorata, di berbagai daerah itu beda-beda namanya. Misalnya di Sunda disebut kananga, kemudian di Aceh selanga, di Simalungun disebutnya nuarai, di Nias disebutnya nganang-nganang. Ini contoh keanekaragaman varietas suatu tumbuhan. Ada padi, contohnya padi Oryza sativa. Ada yang dari India disebut var indica varietasnya. Kemudian Oryza sativa var javanica yang dari Jawa, Oryza sativa var aromatica ini dari Asia Selatan dan Irak. Kemudian ini dengan tomat, ada juga tomat apel, tomat kentang, tomat porselin, dan lain-lain.
Oke, terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.